Filipi pasal 3 ayat 1-16. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Shalom semua, Tuhan berkati. Ya, ketemu lagi sama saya Leni. Ya, puji Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan semalam mengenai Paulus di kitab Filipi 3 ya, yang tadi sudah dibacakan. Ya, kalau kita mau membahas mengenai tema yang saya ambil ini sebenarnya dua sisi mata uang. Ketika menggumulkan tentang tema yang didapat, waktu itu pagi di jalan gitu loh, menggumulkan tema yang didapat ini, waduh ini dihubungkan dengan apa nih Tuhan gitu kan. Akhirnya dapat ayat tentang Paulus ini gitu. Sebagai gambaran dari dua pertemuan sebelumnya kita banyak membahas mengenai kebenaran ya kan. Karena di perikop ini pun judulnya itu kebenaran yang sejati. Tapi kita harus tahu bahwa dalam kehidupan kita tidak mungkin yang baik-baik aja yang terjadi dalam kehidupan kita. Selalu ada yang namanya yang baik, ada juga yang buruk. Ada yang namanya sukses, berhasil, ada juga yang namanya gagal. Ada yang hal-hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada dua unsur ini gitu.
Dan itu tidak bisa kita hindari, itu tidak bisa kita tolak. Kadang malah di luar kontrol kita, di luar pemikiran dan ekspektasi kita terhadap sesuatu. Tapi yang bisa saya katakan pada kesempatan malam hari ini, bahwa kalau kita belajar tentang Paulus, kita tahu latar belakang kehidupan Paulus itu seperti apa. Sampai titik dia menemukan yang namanya kebenaran yang sejati itu, dan dia dengan tidak gentar mengabarkan itu. Yuk kita sama-sama masuk ke ayat kedua, teman-teman, pada malam hari ini. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Kalau kita membahas tentang ini banyak sekali, bahkan saya pun mengalami sendiri ketika saya membaca dan membagikan firman tentang ayat ini, banyak sekali orang-orang yang tersinggung, teman-teman. Karena apa? Masa aku dibicarakan, ditegur, ditunjuk-tunjuk sebagai anjing? Ya kan? Padahal kita tahu bahwa kata anjing-anjing di sini ini dengan jelas sekali dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang pekerja-pekerja yang jahat. Disetarakan dengan yang namanya anjing. Jadi kalau di ayat firman Tuhan menyatakan seperti itu, dan ketika seorang hamba Tuhan memperkatakan ini di depan mimbar, ada apa kita anti dengan itu? Karena kita tidak terbiasa, kita menganggap perkataan itu kasar. Kalau bahasa Jawanya meso, ya kan, mosok dianjing-anjingin gitu kan. Tetapi Paulus tidak gentar menyatakan ini. Paulus tidak bahasanya tidak ragu untuk menyatakan dan mengambil kata-kata ini sebagai suatu bentuk teguran. Kenapa bisa seperti itu ya si Paulus? Kita tahu teman-teman, ketika seseorang tahu bejatnya sebuah komunitas, kurangnya sebuah gereja, atau apapun itu istilahnya, sebuah bobrok rohani yang tinggal di sebuah komunitas rohani, itu berarti ketika kita dapat membicarakan itu, otomatis kita ini adalah seseorang yang terjun sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa-peristiwa ajaib itu. Bagaimana kerohanaan itu ada di dalam komunitas yang rohani. Begitu juga dengan Paulus. Bagaimana dia dapat mengklaim bahwa hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Berarti dia sendiri mengalami itu, dia sendiri melihat itu. Dia sendiri sampai poin terakhir berusaha meluruskan itu semua. Ya bagaimana dia tidak mengalami itu? Bagaimana kelamnya masa lalu Paulus melihat beribu-ribu orang dengan masa lalunya. Bagaimana dia sendiri tahu kejamnya dia itu sebagai seorang anak manusia itu seperti apa. Jadi ketika ini mau dikatakan dengan bahasa yang lembut, mau dikatakan dengan bahasa yang kasar, itu bukan perkara masalah intonasi kita menyampaikannya, teman-teman. Tapi dalamnya perkataan ini. Karena yang membicarakan, yang membawakan firman ini, yang menuliskan firman ini mengalami hal tersebut. Kan saya kemarin katakan bahwa kebenaran itu sangat mudah untuk dibicarakan. Tetapi pertanyaannya, kita ngalami enggak kebenaran itu? Itu sebuah pertanyaan besar. Dan PR besar buat para pemberita firman. Jadi ketika si Paulus mengambil kata-kata ini, kata demi kata yang dia tulis, karena dia mengalaminya. Kalau saya mau menceritakan sedikit ya, bagaimana saya masuk dalam dunia rohani gereja.
Awal ketika saya SMP, saya sempat masuk dalam sebuah komunitas karena saya SMP-nya kan di sekolah Kristen. Jadi di situ saya kenal banyak teman, banyak ikut. Kalau SMP mungkin masih bisa dibilang ikut-ikutan lah gitu. Oh, ikut-ikutan ke gereja, diajak melayani, nari, tamborin segala macam. Ikut-ikutan. Sampai satu ketika Tuhan menyentuh hati saya secara pribadi. Rasanya kalau ke gereja itu enggak pengen pulang, teman-teman. Dan saya selalu terpesona dengan yang namanya WL, saya selalu terpesona dengan yang namanya para pemain musik. Saya selalu terpesona dengan setiap orang-orang yang bekerja melayani Tuhan di atas mimbar. Apalagi melayani dengan full time. Apalagi melayani tanpa PK, ya kan? Apalagi melayani ya tanpa embel-embel apapun, teman-teman. Pada saat itu saya masih belum mengerti. Yang saya tahu hanya yang di depan saya, wah orang melayani, memuji Tuhan. Wih luar biasa ya teman-teman yang ada di mimbar. Saat itu saya belum terjun ikut langsung nari segala macam ya. Ikut latihan-latihan gitu aja lah. Sampai satu ketika berjalan waktu SMP, akhirnya masuk SMA, komunitasnya sudah berbeda lagi, bukan komunitas Kristen. Terus akhirnya sempat tidak beragama, ya kan. Ikut-ikutan lah, pokok serba ikut-ikutan. Sampai akhirnya saya kuliah, saya bergaul dengan banyak orang dengan beragama yang berbeda-beda, ya kan. Itu pun belum ada panggilan selanjutnya dari Tuhan gitu loh, bahasa rohaninya. Sampai akhirnya saya masuk kerja. Di tempat kerja sebuah perusahaan yang luar biasa, kalau Jumat teman-teman sebelah itu Jumatan ya kan. Terus kita yang non muslim kita itu ada ibadah juga. Nah, di situ akhirnya saya diajak seorang teman kalau Jumat kita ada ibadah di kantor. Terus kalau hari Rabu itu kita ada ibadah juga, persekutuan doa malam, ya kan. Di situ masih ingat sekali saya, saat itu acara Agustusan. Saya diajak oleh salah satu CC di mes tempat kami tinggal, mes kerja. Ayo ikut yuk Len, ngisi apa? Nyanyi Agustusan aja, katanya gitu. Loh, iya tadi acara gereja nih, iyo, tapi nyanyi Agustusan kok, katanya gitu. Kamu tahu lagunya. Nggak taunya dari 2 lagu itu, satu itu lagu rohani. Ya ikut-ikutan aja karena saya nggak hafal ya. Sampai satu ketika sudah berjalan waktu, akhirnya terjun langsung dalam melayani Tuhan segala macam, semua masih tampak indah menurut gambaran saya. Saya pun mulai tamborin segala macam. Semua itu ketika saya dapat melayani Tuhan itu sebuah kebanggaan. Ketika saya dapat terjun di mimbar itu melayani tamborin, melayani tim doa ya kan. Itu tuh sebuah kebanggaan buat saya. Wih, seneng ya bisa melayani gitu. Semakin dalam lagi masuk setelah kerja, kenal komunitas ini, komunitas itu, semakin lama semakin melihat bahwa oh ternyata di gereja juga ada pertikaian ya. Oh ternyata di gereja itu juga ada satu sama lain itu enggak seneng ya. Bukan hanya perkara jemaat loh. Gembala ini dengan gembala itu ya kan. Terus nanti belum rebutan padahal masih persekutuan doa, rebutan jemaat, rebutan ini, rebutan itu. Banyak hal yang saya lihat sampai satu ketika seorang hamba Tuhan yang sudah dipakai luar biasa, loh kok bisa jatuh ya di perzinahan. Loh kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Jadi membukakan saya banyak hal bahwa dunia kerohanian tidak serohani itu kok. Dunia kerohanian yang kita lihat bahwa, wih luar biasa ya. Ternyata enggak kok, setelah semakin dalam masuk ke sana, saya semakin mengerti.
banyak sekali pribadi-pribadi di dalam gereja yang bahkan kalau mau dibilang itu lebih jahat loh dibandingkan orang yang rohana-rohana di luar sana. Ini yang saya alami ya teman-teman, dan saya enggak menyamaratakan semua loh ya. Ini yang saya alami, saya ceritakan yang saya alami. Jadi di situ menjadi sebuah gambaran yang berbeda lagi. Dunia kekristenan, dunia pergerejaan, dunia perkomunitasan yang saya pahami itu ternyata tidak sebaik itu kok. Dan itu yang membuat saya itu enggak pahit, enggak. Anti juga enggak. Tapi melalui proses itu saya ikut banyak komunitas teman-teman dulu itu. Wah, komunitas ini, komunitas itu yang kalau sekarang bisa dibilang itu pengajarannya beda. 180 derajat itu berbeda. Tapi di situ memperkaya wawasan saya, mendewasakan saya sendiri bahwa enggak kok. Mau hamba Tuhan sebesar apapun tidak ada yang kebal dengan yang namanya dosa. Kalau dia tidak mempertahankan kebenaran di dalam dirinya. Jadi penting sekali teman-teman ketika kita tahu kehidupan kita itu ada yang namanya kegagalan, keburukan, masa lalu kita, kelemahan kita. Tapi kita juga tahu bahwa kita itu punya Tuhan, kita punya kebenaran, kita punya sesuatu di dalam diri kita yang mana Tuhan katakan semuanya itu baik. Yang diciptakan Tuhan itu segala sesuatunya baik, sempurna. Tuhan hembuskan nafas itu, semuanya itu baik. Jadi baik itu adalah benih kita. Jadi kita tidak bisa menghindarkan itu bahwa kita itu ciptaan Tuhan yang benar, baik. Tapi karena ada hil dan hal di dalamnya itu, ya yang namanya dosa itu ngikutin kita. Yang namanya dosa itu perlu kita tekan. Bagaimana kita tekan? Dengan kekuatan kita sendiri? Tentu tidak bisa teman-teman. Apalagi dengan yang namanya sudah berbau perzinahan lah. Apalagi hal-hal yang memang tidak bisa kita menghindari itu semua itu tidak bisa. Apalagi ketika kita tidak melakukan sesuatu yang benar. Kita mencong, ya kan, bengkong dari perjanjian kita sama Tuhan. Otomatis semua yang buruk, semua kegagalan masa lalu kita itu bisa terbuka lagi. Dan masuklah yang tidak benar itu di dalam diri kita. Nah, itu pentingnya kita lihat bahwa dua sisi mata uang itu apa sih? Bukan sesuatu yang perlu dihindari, enggak teman-teman. Tapi kita perlu menyadari itu. Dan kita tahu bahwa yang perlu kita pertahankan itu adalah sebuah kebenaran. Kebenaran dalam berkata-kata, kebenaran dalam bersikap, kebenaran untuk melihat segala sesuatu. Segala sesuatunya itu harus kita pertahankan di jalan yang benar. Maka yang namanya dua sisi ini, ya sisi yang gelap ini, sisi yang tidak benar ini, otomatis tidak ada kesempatan untuk terpilih untuk mendominasi kehidupan kita. Itu teman-teman yang mau saya bagikan pada kesempatan malam hari ini. Yuk, kita lihat bagaimana seorang Paulus ketika dia berani memperkatakan itu, anjing-anjing lah, pekerja yang jahat, penyunat yang palsu. Karena dia terjun di dalamnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita terjun di dalamnya? Dan kita lihat kegelapan seperti apa sih yang ada di dalam itu. Sehingga kita paham bahwa kebenaran itu harus selalu ada di dalam diri kita. Bahwa kebenaran Tuhan itu penting. Karena ketika kebenaran itu tidak hadir di tengah kegelapan itu,
ya kegelapan itu yang mengambil alih. Jadi yuk hati-hati teman-teman, ketika kita tahu untuk memilih yang benar tapi kita tidak memilihnya, ya siap-siaplah. Kita akan menjadi tim dari yang namanya anjing-anjing, pekerja-pekerja yang jahat, penyunat-penyunat yang palsu. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.